Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2020 dalam Chinese Calendar, penanggalan tahun Tionghoa adalah tahun tikus. Pastilah mereka mempunyai filosofi tersendiri mengapa tikus digunakan dan berbagai binatang yang lain digunakan untuk menandai masa, menandai periode waktu. Tetapi bagi kebanyakan orang pada umumnya, tikus dimengerti sebagai binatang yang kotor, binatang yang menimbulkan penyakit atau menjadi sumber penyakit. Selain bahwa tikus juga karena kekotorannya barangkali menjijikkan, dan karena itu kita cenderung untuk mengusirnya atau menjauhkan dari kita. Tetapi bukan hanya tikus yang seperti itu. Binatang lain pun, apapun itu, ada banyak yang kotor, yang menjijikkan, yang harus kita hindari dan harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan barangkali juga demikian halnya dengan corona. Harus kita hindari karena membahayakan diri kita, sumber penyakit yang dapat melemahkan dan bahkan mematikan kita manusia. Selain bahwa segalanya itu membuat kita menjadi takut, kita menyadari bahwa ternyata diri kita itu demikian rapuh. Kita demikian lemah. Apakah kita memang harus mengusir semuanya itu dari hadapan kita sedemikian sehingga kita menjadi hidup tahan lama? Tetapi sejauh manapun kita akan bisa bertahan lama hidup di dunia ini, kita tidak mungkin bisa membuat diri kita abadi di dunia ini. Kematian cepat atau lambat akan datang, disebabkan bisa oleh penyakit, tetapi bisa juga oleh yang lainnya. Maka ketakutan menjadi tidak perlu menghidupi diri kita. Kalau Bapak Presiden pernah mengatakan kita harus berdamai, hidup berdamai dengan corona. Hal seperti itu pastilah juga seharusnya kita harus bisa hidup berdamai dengan segala yang lain yang juga mengancam atau membuat kehidupan kita rasakan rapuh, tidak berdaya. Bukan hanya oleh makhluk-makhluk yang menjadi sumber penyakit, tetapi bahkan juga terhadap sesama kita manusia yang bisa mengancam keberadaan dan kehidupan diri kita. Dalam bacaan pertama Yeremia, karena mewartakan kebenaran, hidupnya terancam oleh berbagai pihak. Dia seakan-akan bahkan sendirian dalam menghidupi sabda Allah. Dia setiap saat terancam maut. Dan karena itu maka walaupun dia menghidupi panggilannya, kenabiannya dengan tanpa kenal lelah dan tanpa kenal takut, dia setiap mempunyai saat luang, dia mengadu kepada Allah.
agar Allah menyelamatkannya, agar Allah menyingkirkan musuh-musuhnya, agar Allah membalas musuh-musuhnya dengan perbuatan atau peristiwa yang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya terhadap Yeremia. Bahkan kalau mungkin Allah dimohon untuk menyingkirkan mereka dengan kematian mereka. Saya merenungkan apa yang dihidupi dan dilakukan oleh Yeremia dan apa yang diadukan kepada Allah adalah bentuk kehidupan yang jujur, yang benar, yang juga harus kita hidupi sesuai dengan pesan Kristus dalam Injil tadi. Apapun yang dibisikkan kepadamu dalam gelap, hendaknya kamu wartakan dalam terang, sebab tidak ada sesuatu pun yang akan ditutupi, melainkan semuanya akan terbuka. Di hadapan Allah, kita tidak bisa bersembunyi. Kalau demikian, maka marilah kita juga tidak bersembunyi di hadapan manusia. Dengan apa? Marilah dengan hidup benar, dengan hidup jujur, dengan hidup adil. Allah melindungi Yeremia terhadap segala ancaman. Dan setelah dibebaskan, Yeremia kembali dengan tanpa kenal lelah mewartakan kebenaran, juga di hadapan musuh-musuhnya. Allah yang demikian yang diimani oleh Yeremia adalah Allah kita yang tak pernah absen, menyertai kehidupan kita seperti Dia menyertai kehidupan Yeremia, melindunginya dan selalu membebaskan dari segala ancaman kehidupan Yeremia. Allah yang demikian juga menyertai kita dan selalu melindungi kita juga dalam situasi yang sulit sekarang ini, dari ancaman corona, tetapi juga dari ancaman apapun yang membuat diri kita merasa rapuh, merasa tak berdaya. Sebab bukan hanya corona yang menjadi penyebab kematian manusia. Ada begitu banyak virus, ada begitu banyak penyakit yang juga mengancam kehidupan manusia sehingga manusia bisa merasa sangat tidak berharga. Kalau semua binatang yang kotor, sumber penyakit itu yang ingin kita singkirkan dari kehidupan kita, yang menjijikkan itu, bisa kita renungkan sebagai bagi induk mereka, sekotor apapun, semenjijikkan apapun dirinya, bagi induk mereka, mereka adalah anak-anak kesayangan. Barangkali juga corona, pembelahan diri mereka itu adalah kesayangan bagi induk-induknya. Kita mungkin harus mengerti dalam pengertian dan kita kenakan dalam diri kita. Kita adalah kesayangan Allah yang pastilah tidak akan dibiarkannya seorang pun hilang. Dan karena itu kita akan dilindungi. Marilah hidup kreatif dan bersikap positif juga dalam ancaman corona ini atau berbagai macam di sekitar kita. Hidup positif, kreatif, produktif, tanpa kehilangan kewaspadaan. Barangkali itu maknanya, marilah berdamai dengan corona. Marilah berdamai dengan TBC.
Marilah berdamai dengan flu yang lain. Marilah berdamai dengan kanker. Marilah berdamai dengan apapun yang menjadikan diri kita merasa lemah, rapuh. Janganlah takut, tetapi juga jangan kehilangan kewaspadaan. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit, daripada corona, daripada kanker, daripada apapun. Kita kesayangan Allah. Dan karena itu Tuhan rela menebus kita melalui dirinya sendiri yang mengorbankan diri. Sebab kita dalam kerapuhan kita tidak bisa mempertahankan diri kita untuk tetap hidup, kecuali kita mencangkokkan diri, ambil bagian dalam kehidupan yang dimiliki oleh Allah sendiri, kehidupan yang Dia miliki sejak awal sebelum adanya waktu, yang sekarang tetap dihidupi dan akan dihidupinya sampai selama-lamanya. Kecuali kalau kita mencangkokkan diri, menyatukan diri, ambil bagian dalam kehidupan Allah, maka kehidupan kita akan berlangsung selamanya. Maut tidak akan ada lagi kalau kita bersama dengan Allah. Barangkali kita akan mengalaminya di dunia ini, karena di dunia ini kehidupan memang terbatas. Sesehat, sekuat apapun, kita tidak mungkin akan hidup selamanya di sini. Dalam kehidupan Allah lah yang spiritual, yang rohani, yang tanpa dibatasi oleh kelemahan, tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan segala keterbatasan fisik. Kita akan hidup secara kekal. Karena itu, marilah kita tidak kehilangan iman akan Allah yang Maha Rahim dan tidak kehilangan kewaspadaan untuk hidup sehat, sehingga kita bisa tetap selalu memuji Allah dalam kehidupan yang fluktuatif suasananya, yang kadang-kadang nyaman, tetapi juga kadang-kadang membuat kita harus waspada. Mari kita tetap hidup kreatif dan produktif. Mari kita tetap berbuat baik dengan hidup benar, dengan hidup adil dan jujur. Dengan demikian maka kita akan menjadi sungguh anak-anak kesayangan Allah yang akan terus diingat oleh Allah dan diingat oleh Yesus Kristus, yang tidak akan disangkal di hadapan Allah, karena kita setia kepada Yesus Kristus yang menebus kita, setia di hadapan manusia, setia dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.